Halo teman-teman, untuk sesi video kali ini kita mau melakukan konfigurasi pada topologi dasar versi 1.0. Teman-teman kalau misalkan mau lihat bagaimana struktur atau penjelasan blueprintnya, bisa melihat di video kami yang menjelaskan topologinya. Langsung saja, untuk video ini kita mau melakukan konfigurasi dengan goal pertama, router dapat terhubung ke internet ya. Pertama kita buka Winbox-nya. Untuk PC yang kami gunakan di dalam topologi adalah PC ini ya, PC admin dengan IP 192.168.1.0. Pertama, router belum memiliki IP seperti ini, jadi kita melakukan reachable via layer 2 dan kita hubungkan dulu lewat MAC address. Winbox sudah bisa mengakses ke router mikrotik di kasus kali ini. Kemudian langsung kita isikan konfigurasi IP sesuai dengan topologi yang ada. Di sini IP-nya 10.100.1.1.102. Ini kalau misalkan di kondisi real merupakan IP yang didapat dari ISP atau tempat kita berlangganan internet. Kita arahkan ke Ether 1 seperti topologi. Ether 1-nya IP-nya sudah sesuai. Kita lakukan apply. Oke. Kemudian setelah itu kita perlu menambahkan gateway. Sebentar, konfigurasi IP sudah, kemudian kita perlu menambahkan konfigurasi gateway. Di sini sebenarnya kalau kita belum melakukan konfigurasi gateway, kita bisa melakukan ping pada gateway atau IP yang terdapat di sisi ISP, tetapi hanya sampai ke ISP saja, ISP A ini IP-nya 10.100.1.1, tapi kita tidak bisa melakukan interkoneksi ke internet. Misalkan kita ping ke 888 misalkan, belum bisa karena kita perlu menambahkan default gateway agar network kita bisa mengakses ke internet. Oke, langkahnya dengan cara kita buka konfigurasi IP root, kemudian di sini belum terdapat untuk konfigurasi default gateway-nya yang ke arah internet. Ini perlu kita tambahkan. Destination address-nya dibiarkan default 000, ini merupakan internet. Kemudian gateway-nya adalah IP yang ada di interface ISP. Dalam kasus ini 10.100.1.1. 10.100.1.1. Apply. Reachable, oke, udah oke. Nah, di sini bisa dilihat pingnya sudah reply. Kemudian setelah itu kita coba lakukan ping ke domain, misalkan detik.com. Masih belum bisa. Kalau misalkan ada warning seperti ini atau notifikasi seperti ini, dikarenakan kita belum mengeset DNS server untuk router kita. Untuk itu kita bisa masuk ke menu DNS setting, masuk ke menu ke kolom servernya, kita isikan, misalkan kita pakai DNS Nawala 144.144, cukup 1. Nantinya misalkan klien atau komputer di dalam local network kita itu ingin menggunakan router sebagai DNS server, nanti silahkan di checklist ini. Oke, sementara belum kita gunakan, jadi kita uncheck dulu saja. Apply. Oke, kita lakukan pengecekan lagi. Di sini terlihat dari router sudah bisa melakukan ping ke domain, jadi nggak sebatas ke IP lagi. Oke, untuk goal yang pertama, router dapat terhubung ke internet, udah beres.
udah clear. Konfigurasinya sederhana sekali, cukup tambahkan IP di interface yang ke arah ke upstream atau ke ISP, kemudian tambahkan gateway-nya, kemudian yang ketiga buat DNS servernya. Lakukan konfigurasi DNS untuk mengarahkan ketika ada request domain. Jadi kita arahkan DNS servernya ke arah Nawala yang open ya, yang bisa digunakan secara bebas. Oke, kemudian setelah itu goal kedua adalah PC admin dan staff, di mana dia adalah PC di lokal network kita dapat mengakses internet. Otomatis kalau seperti itu langkahnya kita ikuti dengan topologi yang ada. Pertama kita perlu menambahkan IP di Ether 2 192.168.1.1/24, kemudian di Ether 2 udah oke. Kemudian ini kita hapus dulu, kita hilangkan dulu. IP-nya udah oke. Nah, terminalnya kita tutup dulu. Setelah IP, kemudian yang perlu adalah dibuat konfigurasi NAT. Nah, di sini ini diperlukan jika network lokal itu menggunakan IP private, di mana IP private juga ingin untuk terhubung ke internet. Maka di sisi router atau di sisi perangkat yang merupakan gateway, dia harus menjalankan NAT untuk network address translation dari private ke public. Biasanya seperti itu bahasanya, atau IP yang dipahami oleh sisi ISP-nya. Itu ya, langkahnya cukup mudah. Tadi firewall NAT, chain-nya kita pakai source NAT, kemudian action-nya kita berikan mask curate. Sebenarnya ini saja sudah cukup dua kolom yang perlu kita isikan, change-nya source NAT, action-nya mask curate, selesai. Untuk yang lainnya ini sebenarnya opsional ya kalau kita butuhkan saja. Bagaimana, cukup mudah kan? Oke. IP, NAT, dan selesai. Oke ya. Selanjutnya kita masuk di sini. IP di Ether 1 sudah selesai, IP Ether 2 udah kita berikan, routers juga sudah bisa mengakses internet. Selanjutnya adalah di sini kita ada switch nih. Switch dalam topologi ini kita pakai switch unmanaged. Seperti di unit usaha skala kecil hingga menengah, rata-rata masih menggunakan switch unmanaged. Jadi network atau komputer-komputer yang terhubung di dalam switch itu masih dalam satu jaringan yang sama. Jadi kita belum pakai VLAN dan pemecahan network. Kita masih pakai skema yang sederhana. Switchnya unmanaged, jadi kita nggak perlu konfigurasi di switchnya dalam satu VLAN yang sama. Kita beranjak ke PC admin, dimana PC admin adalah PC yang sedang kita gunakan ini. Pertama adalah kita pastikan dulu ini si CMD. Oke, pastikan dulu PC kita itu belum bisa terhubung ke network maupun ke internet. Oke ya, ping.detik.com. Oke, belum bisa. Kemudian kita tes menggunakan browser, apalagi browser ya, tambah nggak bisa lagi kan. Ping aja nggak bisa, ini nggak bisa, Google aja nggak bisa. Oke, belum bisa ya. Kemudian kenapa? Karena konfigurasi dasarnya pun kita belum lakukan. Misalkan di sini kita bisa lihat ipconfig. Nih di Ethernet atau perangkat jaringan di komputernya masih menggunakan IP defaultnya. Jadi belum sesuai dengan topologi yang di sini ya. Networknya 192.168.1.0/24 dan untuk skemanya kita mau pakai IP 10. Oke, langsung saja kita buat
masuk ke konfigurasi networknya, Ethernet, change adapter, kemudian kita bisa masuk ke Ethernetnya, kita lakukan konfigurasi untuk IP pada PC admin. Lakukan atau berikan konfigurasi IP sesuai pada bagian topologi, yaitu 192.168.1.10. kemudian dia /24, berarti udah betul 255.255.255.0. kemudian isikan gateway. Gateway di sini adalah merupakan IP pada interface Ether 2 router 1.1 192.168.1.1. Ingat ya, gateway-nya klien adalah interface yang terpasang di router dalam satu network ya, bukan interface di Ether 1, tapi di interface Ether 2-nya kalau di dalam bagian ini. Kemudian DNS server kita gunakan pula sama seperti di router tadi 131, kita pakai DNS Nawala, atau bisa menggunakan OpenDNS lainnya seperti DNS Google atau DNS AppG atau DNS dari pihak ISP. Oke. Seperti ini. Nah, ini tandanya adalah si network ini udah terhubung ke jaringan, tapi belum bisa mengakses internet. Kalau ini tandanya sudah bisa mengakses internet. Kita lihat lagi konfigurasinya. IP-nya sudah sesuai 192.168.1.10. Subnet masknya udah betul /24, kemudian default gateway-nya udah betul, IP yang terpasang di interface router Ether 2. DNS servernya kita pakai DNS Nawala. Oke. Close. Kemudian kita lakukan percobaan ping ke 888, reply. Oke ya, ada timeoutnya, nggak apa-apa, paling nggak ini udah reachable ya untuk akses, meskipun latensinya tinggi sekali ini, nggak apa-apa karena kita belum menggunakan percobaan performa, kita baru mengetes interkoneksinya saja. Untuk performa nanti di video yang lainnya. Ping menggunakan domain juga sudah reachable. Kemudian sebelum kita tes untuk browsing, kita pastikan dulu untuk ini kita lihat jamnya itu belum sesuai ya, karena untuk website sekarang itu rata-rata sudah menggunakan HTTPS, jadi sering kalau jamnya itu time and date-nya nggak match, kadang nggak mau tampil. Kita coba saja Google, you are not connected, misalkan youtube.com. Oke, bisa ini Google, YouTube juga bisa. Itu bisa, jadi kita belum memerlukan untuk mengganti jamnya. Ini sebenarnya jamnya berbeda ya dengan waktu perekaman ini dibuat. Harusnya sekitar jam 9:30. Oke, cuman ini masih bisa digunakan meskipun lambat sekali, tapi bisa digunakan. Nah, misalkan Mikrotik Indonesia. Oke ya, ini tandanya komputer udah bisa dapat digunakan untuk mengakses internet. YouTube-nya juga udah mulai, beberapa kontennya udah mulai terlihat. Kita skip dulu. Selanjutnya, jika tadi di awal kita menggunakan Winbox, kemudian kita meremote routernya menggunakan MAC address seperti ini. Di tab neighbor ya, defaultnya kan di main seperti ini. Ini di tab neighbor, refresh, nanti akan dia melakukan broadcast via layer 2 atau dia menggunakan ARP.
layar 2,5 mungkin ya, akan terlihat MAC address dari si perangkat Mikrotik. Dia pakai Discovery Protocol. Kita bisa melakukan remote Mikrotik menggunakan layer 2 MAC address, ini menggunakan UDP protokolnya, atau bisa menggunakan IP address karena kita sudah melakukan konfigurasi di Ether 2 router. Karena kita sudah melakukan konfigurasi IP, ada baiknya kita melakukan remote Mikrotik itu menggunakan IP address karena kan lebih stabil pastinya, karena menggunakan TCP kalau pakai IP ini. Oke ya, kita masuk ke konfigurasi router menggunakan Winbox. Nah, ini yang tadi sudah kita lakukan beberapa konfigurasi dasar. Oke, untuk sesi konfigurasi dasar atau topologi dasar 1.0 ini cukup sekian. Nanti akan kita lanjutkan ke versi berikutnya, yaitu kita mau melakukan beberapa kustomisasi atau optimalisasi, seperti kita mau coba, nih ada PC staff juga pengen bisa akses internet, kemudian nanti ada file servernya, jadi bisa bertukar bertukar file antara Windows ke server file, kemudian mungkin manajemen bandwidthnya. Tapi untuk saat ini kita melakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu. Buat teman-teman yang sekiranya konfigurasi dasar ini masih ada kendala, silahkan tulis di kolom komentar bagian mana atau sesi mana yang sekiranya perlu kita jabarkan lebih detail lagi. Oke, mungkin itu dulu buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini karena itu bermanfaat untuk mendukung channel ini biar lebih berkembang lagi. Mungkin itu dulu, terima kasih atas waktunya, dan assalamualaikum.